Oke, terima kasih Pak Iksan. Fokus seperti yang disebutkan oleh Pak Iksan tadi, tetap seluruh mata pelaku pasar tertuju di Euro area atau Eurozone. Kemudian kita melihat di sini pembicaraan-pembicaraan atau berita-berita yang masuk lebih tertuju ke masalah Yunani. Seperti kemarin juga oleh Ibu Desi bahas tentang masalah Yunani. Kita melihat sekarang sebetulnya apa sih yang terjadi di Yunani ini. Seperti yang terlihat pada layar monitor, kita melihat dari hutang yang terjadi di beberapa negara Euro, ternyata memang hutang yang terbesar adalah di Yunani, yaitu lebih dari 140% atau 150% dari GDP. Jadi ini juga membawa pengaruh yang cukup buruk sebetulnya di wilayah Euro. Kemudian kita melihat juga perkembangan yang terjadi terakhir dari partai Syriza yang dipimpin oleh Alexis Tsipras dan Menteri Keuangan yang akhir-akhir ini cukup eksis. Kedua orang itu dalam berita-berita yang kita baca atau yang kita dengar dari laporan-laporan ekonomi yang bersikukuh bailout yang dilaksanakan oleh ECB atau lembaga-lembaga lainnya akan diterima apabila tidak terjadi syarat-syarat yang merugikan Yunani sendiri. Jadi anti austerity kalau kita melihat juga untuk hari ini dan selanjutnya ternyata negosiasi berjalan dengan alot. Kita melihat dari GDP annual growth rate juga terlihat memang terjadi positif dari 0,4 sebelumnya dalam keadaan minus 2012 minus 10% perubahannya, kemudian maksimal yang terjadi memang pada tahun 2014 ini secara annual rate. Namun apa yang terjadi setelah bailout dilaksanakan pada pemerintahan yang terdahulu diharapkan membawa pengaruh yang cukup positif juga di dalam kehidupan perekonomian mereka. Dilaporkan malah terjadi penurunan, manakala growth rate annual yang terjadi positif 2 kali, kemudian yang terjadi adalah daya beli yang menurun. Disebabkan syarat-syarat yang diajukan oleh kreditor, diantaranya untuk peningkatan pajak, kemudian PHK di beberapa pegawai negeri sipil, kemudian efisiensi usaha dan segala macam, ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap daya belinya. Growth naik tapi daya beli menurun tidak ada artinya untuk perkembangan perekonomian di sana. Maka dari itu kemarin pada pemilu yang terjadi di Yunani dimenangkan oleh partai Syriza yang lebih condong untuk melihat keadaan dalam negeri sendiri daripada menerima bantuan dari luar, kemudian terjadi kesendatan ekonomi di bagian daya beli masyarakat maupun di kemakmuran masyarakat mereka sendiri. Kemudian yang terjadi sebetulnya kontribusi yang diberikan oleh beberapa sumber daya atau yang menjadikan pendapatan utama di Yunani ternyata masih dalam sektor turis ya, yang masuk ke dalam service sektor sebesar 80%. Untuk selanjutnya dipegang oleh industri 12% dan agrikultur 5%. Jadi pendapatan yang didapat dari Yunani lebih banyak dalam bidang jasa-jasa. Kemudian dari laporan FDI juga foreign direct investment tidak terlalu menggembirakan dikarenakan tren yang terjadi juga masih tersendat setelah diadakan bailout dari tahun 2009 untuk Yunani sendiri. Kemudian dari faktor-faktor yang bermasalah sebetulnya dari tahun yang lalu sebelum diadakan bailout untuk Yunani, ternyata inflation rate yang dicanangkan waktu itu 1% ternyata sangat jauh di atas 2,5%, kemudian tidak diimbangi dengan
keuntungan yang besar dalam trade balas mereka. Kemudian dari maksimum defisit terhadap GDP yang dibatasi hanya 3%, ternyata di atas itu, yaitu 3,4%. Negara merugi, kemudian long term interest rate yang dibatasi 6% menjadi 6,4% pada Yunani. Hal inilah sebetulnya yang pemicu menjadikan Yunani sebagai negara yang bermasalah di antara negara-negara Euro. Nah, sekarang kita melihat juga dibandingkan dari hutang-hutang yang terjadi di Yunani maupun di Eurozone secara rata-rata sangat jauh, spread yang terjadi juga sangat jauh, manakala pada tahun 2012 diharapkan Yunani positif mendekati rata-rata dari hutang yang terjadi di Eurozone, ternyata masih membesar atau lebih besar daripada sebelumnya, sekitar 180% ya. 189%, sementara dari Euro terbaca pada tahun 2014 adalah 95%. Jadi sangat besar. Di sini bisa dilihat gap-nya yang dirasakan cukup besar. Hal inilah yang menjadikan alasan dari pemilu yang kemarin Syriza dimenangkan oleh rakyat mereka dengan memilih vote atau memilih partai tersebut untuk membangun negara mereka sendiri. Kemudian kita melihat dari kepemilikan government bond yang dilepas dari Yunani sendiri, ternyata lebih banyak dipegang oleh Europe sebesar 60 60% ya, sebesar 60%. Kemudian dari Greece sendiri hanya sebesar 29%. Untuk selanjutnya kita bisa melihat pengaruh dari USA hanya 3%, kemudian Asia juga 3%. Ini sangat besar. Jadi sebetulnya Yunani lebih banyak menjual obligasi ke negara-negara Euro. Nah, ini dia mengapa Yunani bermasalah, akan mengakibatkan Euro juga bermasalah. Meskipun Yunani kita lihat juga hanya sedikit sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara Euro lainnya untuk masalah hutang. Di sini hanya sekitar 23,6 billion dolar. Sementara yang terbesar adalah Italia sebesar 1,4 triliun dolar. Namun ternyata setiap hutang dihutangkan kembali oleh dari setiap negara tersebut. Jadi sangat kompleks masalahnya. Apabila Yunani bangkrut ataupun Yunani keluar dari zona Euro, bisa dibayangkan Yunani dalam keadaan kolaps. Kemudian juga negara-negara lain yang terpaut dengan masalah hutang antar negara tersebut juga akan terjadi masalah. Sehingga bisa dibayangkan Euro terhadap US dollar akan terjadi default juga atau turun dengan drastis. Kemudian dalam pembicaraan yang kemarin Yunani memanfaatkan kelemahan dari Euro, yaitu yang pada saat ini terjadi manakala beberapa konflik kawasan termasuk di Rusia, masalah Ukraina, kemudian dari China, dari perkembangan growth yang menurun di China, Yunani memanfaatkan, mengancam akan keluar dari Euro, kemudian mengambil pendanaan sebagai ganti dari Euro, yaitu dari China maupun dari Rusia. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran dari negara-negara Euro lainnya, yang menjadikan Euro, mata uang Euro menjadi nilai tukar mereka. Jadi kesempatan ini dipergunakan oleh Alexis Tsipras untuk menekan Euro. Apabila Anda memberikan hutang ke saya, maka seluruh kebijakan ada pada saya, bukan pada Anda. Yang paling penting adalah pengembalian hutang akan lancar. Kira-kira seperti itu bahasa umum atau bahasa kita untuk mengartikan yang terjadi di Yunani sekarang. Dikarenakan seperti saya sebutkan tadi, daya beli yang semakin menurun di Yunani. Kemudian di sini dari region sama tadi. Nah ini kita melihat negosiasi hutang yang terjadi
ada berita-berita formal maupun non formal yang terbaca pada kemarin, pada hari Rabu kemarin, bahwa Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis meminta agar Eropa menerima obligasi jangka pendek mereka sebesar 8 miliar euro tanpa syarat. Kemudian juga Yunani meminta keuntungan dari bank sentral dengan memiliki kembali obligasi pemerintah Yunani yang sebesar 1,9 miliar euro. Kemudian juga Yunani juga meminta dukungan untuk pembiayaan jangka pendek sampai dengan tanggal 28 Februari nanti sebesar 10 miliar euro dengan seluruh kebijakan setelahnya ditentukan oleh pemerintah Yunani. Jadi hal inilah yang menjadikan negosiasi yang dirasakan alot sementara ini. Kemudian juga di Tenggara juga Yunani memanfaatkan peluang atau mengulur-ulur waktu hingga bulan Juni sebagai jangka waktu untuk penyelesaian full settlement terhadap hutang-hutang mereka. Jadi restrukturisasi hutang dihubung-hubungkan dengan kebijakan terhadap ekonomi Yunani, kemudian juga dengan ancaman apabila tidak diterima kesepakatan ini, maka mereka akan meminjam kepada Rusia maupun China. Yang sekarang sedang bermasalah sebetulnya dari Rusia ya, terhadap beberapa negara Euro. Kemudian dari lainnya, dari China sendiri cukup menarik dilihat. Kemarin dilaporkan inflasi yang terjadi 0,8%, meskipun naik ya, dari bulan lalu 0,1%, namun target inflasi untuk tahunan mengalami penurunan dari target 3,5% yang tercapai hanya 2%. Kemudian impor yang terjadi juga negatif, yaitu menjadi minus 19,9%. Ekspor juga turun dari 5,9% menjadi 3,3%. Kemudian di tengah-tengah harga minyak yang turun, ternyata terbaca di sini secara bulanan crude oil import yang terjadi di China sendiri mengalami penurunan sebesar 41,8%. Untuk masalah minyak sendiri, dilaporkan kemarin bahwa Arab Saudi terus memotong penjualan minyak terhadap China sebesar 2%, sebesar $2 per barrel. Kemudian Iran juga menjual minyak ke China dengan memotong harga sebesar 3, sekian dolar per barrel. Jadi China merupakan pangsa pasar yang cukup bagus bagi kedua negara tersebut. Kemudian saat ini terus mengalami penurunan di harga oil, dimanfaatkan oleh China dengan terbukti dengan trade balance yang meningkat di wilayah negara tersebut. Kemudian kita melihat dari impor bahan baku yang dilakukan oleh China sendiri, terbaca di sini menurun biji besi 50,3%. Kebanyakan iron ore atau biji besi diimpor dari Australia. Kemudian juga batu bara mengalami penurunan juga sebesar 61,8%. Penurunan dari bahan baku ini dipengaruhi oleh ekspor yang menurun juga ke wilayah Eropa, dikarenakan Eropa bermasalah, sehingga terbaca di sini penurunan ekspor ke wilayah Eropa juga mengalami penurunan sebesar 4,4%. Kemudian ke wilayah Hong Kong, ekspor juga menurun sebesar 10,9%. Kemudian ekspor ke Jepang juga menurun 20,4%. Ke Rusia juga menurun. Sudah pasti Rusia sedang bermasalah, sehingga kebutuhan terhadap barang-barang dari luar juga terhambat, sehingga ekspor barang-barang China ke Rusia juga turun sebesar 20,4%. Sebelah kanan dari chart terbaca untuk China sendiri, yang dilakukan forecast yang dilakukan oleh World Bank Group juga terlihat pada bulan Januari kemarin diadakan forecast menurun pertumbuhan sebesar 7,1%. Ini revisi dari bulan Juni kemarin, forecast sebesar 7,5%, jadi penurunan sebesar 0,4%. Kemudian kita melihat dari Eurozone juga mengalami penurunan dari 1,8% pada forecast yang terjadi bulan Juni, menurun menjadi 1,1%, penurunan sebesar 0,7%. Seluruhnya mengalami penurunan kecuali dari India.
Dari bulan Juni dilaporkan 6,3%, kemudian direvisi menjadi 6,4%. Begitu juga Amerika Serikat, hanya terjadi peningkatan ke 0,2% dari 3% menjadi 3,2%. Kemudian dari oil sendiri, kita melihat pergerakan yang terus menurun. Sempat terjadi kenaikan kemarin disebabkan oleh pemangkasan dari anggaran budget yang terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan minyak di Amerika Serikat. Namun hari ini juga terlihat tren mengalami penurunan kembali. Kemudian forecast yang dilakukan pada minggu ini, pada hari Senin kemarin, dilaporkan dari Citigroup, minyak berkisar pada akhir tahun ini di angka 20 hingga ke 75 dolar per barrel. Kemudian Goldman Sachs Group memperkirakan harga cukup optimis di 41 dolar per barrel dan 42 dolar per barrel. Credit Suisse juga melihat cukup optimis, sangat besar di sini pergerakan harga minyak pada penutupan tahun 2015 ini berkisar antara 53,6 dolar per barrel hingga 55,11 dolar per barrel. Kemudian UOB Kay Han juga memperkirakan harga terjadi di 51,27 dolar per barrel. Selanjutnya India Forex Advisory PVT Limited 48 dolar per barrel hingga 56,4 dolar per barrel. Dan kondisi-kondisi fundamental inilah yaitu mengenai masalah minyak yang menjadikan para pelaku pasar untuk melihat kembali kesempatan-kesempatan bagus yang terjadi di minyak untuk pengambilan posisi yang terbaru lagi untuk minggu ini. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan fundamental yang terbaca untuk hari ini dan ke depan. Baik, Dwi, terima kasih atas ulasannya. Cukup menarik ya, dari ulasan mengenai bahwa Yunani, terus kemudian dari Yanis permohonan dari partai Syriza, di mana Yanis Varoufakis juga lagi penting untuk membahas mengenai langkah-langkah dari kebijakan dari Yunani untuk di pertemuan Menteri Keuangan. Namun kalau kita lihat dari apa yang akan terjadi dari pertemuan ini, kalau menurut Pak Dwi sendiri dari data-data yang ada, apakah ada kemungkinan untuk Yunani keluar dari zona euro? Dari sudut Perdana Menteri yang terbaru, mereka cukup optimis. Kemarin juga diberikan mosi kepercayaan dari parlemen. Mereka cukup optimis bahwa negosiasi ini akan dimenangkan oleh mereka. Dikarenakan kemarin juga Jerman sudah mulai melunak terhadap hasil negosiasi yang beberapa hari kebelakang banyak dibicarakan. Kemudian juga kekhawatiran dari beberapa negara Euro apabila terjadi betul-betul kejadian bahwa Yunani akan keluar dari Euro atau mempergunakan mata uang Euro, mereka juga akan bermasalah disebabkan penurunan Euro yang berkelanjutan lebih lanjut. Jadi lebih banyak para pelaku pasar mengamati lebih lanjut, mengamati untuk saat ini bahwa menunggu keputusan yang terjadi hingga tanggal 28 Februari ini, paling tidak tanggal tersebut. Kemudian juga mereka untuk mengantisipasi hal itu, kita bisa melihat dari sifat dari pergerakan harga euro terhadap US dollar masih dalam keadaan stagnan untuk saat ini. Ini mencerminkan para pelaku pasar masih menunggu secara seksama bahwa kebijakan ini akan mempengaruhi terhadap keuntungan mereka. Namun antisipasi yang kita hadapi, mengambil posisi sell apabila terjadi kebuntuan terhadap negosiasi akan langsung membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga euro terhadap US dollar. Nah, oleh karena itulah kunci penting dari Yunani sendiri bahwa mereka tidak akan ditinggalkan dari teman-teman euro mereka disebabkan ketergantungan mereka juga terhadap
mereka artinya adalah di Yunani. Jadi bisa dibayangkan Yunani default, beberapa negara termasuk Portugal, Italia yang besar utangnya juga terjadi gangguan, dan selanjutnya akan timbul bermasalah. Masalah Italia juga akan bermasalah nantinya. Maka kalau terjadi hal ini, kemungkinan juga euro akan drop sangat besar. Demikian Pak Iksan. Baik, tadi kalau misalkan dari sisi teknikalnya mungkin bisa diulas, Pak. Silakan. Ya, saya sebutkan tadi teknikal untuk sementara ini masih dalam keadaan stagnan dengan time frame yang kecil. Saya mengambil time frame yang kecil. Nah ini dia, 3 hari stagnan. Terlihat sekali bahwa dari tanggal 9 ya, dari tanggal 9, 10, 11, dan tanggal 12 ini masih menunggu sebetulnya keputusan yang terjadi di sana. Nah, saya mengambil trendline baik resisten maupun support yang terjadi, membentuk symmetrical triangle yang terjadi di dalam harga masih berada di wilayah stagnasi tersebut, yaitu di 1.13151. Maksimal kita batasi di sini untuk pergerakan di 1.13505. Kemudian penurunan hingga minggu ini, bahkan hingga hari ini, untuk sementara waktu di 1.12782. Pergerakan untuk euro saat itu seperti itu. Meskipun untuk jangka panjang kita melihat di sini, nah jangka panjang euro masih dalam keadaan drop dikarenakan telah terjadi breakout sempurna dengan bearish candle yang terjadi juga body sangat besar mengalahkan dari tail yang terbentuk. Kemudian hari ini hingga pada pertengahan bulan ini masih membentuk head yang besar, sementara body yang terbentuk belum cukup jelas, dalam arti kata masih cukup kecil. Jangka panjang euro masih dalam keadaan drop. Kemudian apabila terjadi kebuntuan negosiasi, maka kemungkinan lebih besar euro ke angka 1.0 itu terjadi. Untuk euro seperti itu. Kemudian untuk Australia dolar terhadap US dollar tadi juga telah diumumkan masalah fundamental terhadap employment change yang terjadi diumumkan negatif dari minus 12.2 menjadi dari 42.3 ribu menjadi minus 12.2 ribu. Ini membawa pengaruh yang cukup negatif ya terhadap Australia dollar dan US dollar, sehingga membawa pengaruh juga terhadap pergerakan harga Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan drop. Untuk time frame 1 jam juga masih dalam keadaan drop. Secara mudah kita melihat support atau resisten yang terbaca, ternyata harga masih berada di bawah resisten yang terbentuk dari hari Senin dan hari Selasa kemarin. Kemudian juga pembukaan dimulai cukup bagus tadi di Australia dollar terhadap US dollar, namun 3 jam setelah itu mengikuti dari fundamental pada jam 7.30 tadi harga terus mengalami drop. Maksimal harga yang terjadi di 0.76246 saya rasa terjemput atau menjadikan target utama kita untuk tersentuh di angka tersebut untuk Australia dolar. Begitu juga New Zealand dolar terhadap US dollar saat ini ternyata untuk chart 1 jam telah memasuki masa-masa baru lagi untuk posisi sell setelah retrace yang terjadi maksimal di 0.74479 terhadap New Zealand dollar terhadap US dollar. Target penurunan kita batasi ke 0.71820 dengan chart daily. Kemudian dari pound sterling, kita melihat pound sterling juga ternyata untuk beberapa hari ini masih dalam keadaan stagnan. Kemudian hari ini ada pengumuman atau ada inflation report dari BOE sendiri. Kemudian juga ada pidato McCartney pada jam 17.30
Sepertinya market mencermati dari hasil report yang terjadi nanti jam 17.30 hari Kamis sekarang. Sementara yang terbaca untuk teknikal masih dalam keadaan stagnan, kemudian time frame kecil juga kita melihat masih dalam keadaan stagnan, ya, masih dalam stagnan. Support yang terbaca di 1.51.938 dan tertinggi tercapai adalah harga yang terjadi pada hari kemarin, yaitu 1.52951. Kemudian dolar yen, nah ini dolar yen terus mengalami pelemahan, yen mengalami pelemahan, kemudian dolar mengalami penguatan setelah breakout terjadi 2 hari yang lalu, kemudian 1 hari ditetapkan bullish candle yang terjadi, target telah tercapai, ya, target telah tercapai di wilayah area ini. Kemudian target lanjutan kita batasi di harga tertinggi yang terjadi pada tanggal 5 bulan 12 kemarin, yaitu di 119.69. Kemudian di minyak, komoditi yang menjadikan hal ini menarik untuk beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ke belakang, kita lihat minyak setelah retrace yang terjadi maksimal di 53.70-an, ternyata harga yang terjadi hari ini terus mengalami pelemahan kembali. Meskipun laporan yang terjadi di crude oil inventories di AIA menyebutkan bahwa laporan persediaan minyak menurun dari 6,3 million barrel menjadi 4,9 million barrel. Namun hal itu tidak menjadikan harga minyak terangkat, malah justru mengalami penurunan. Target penurunan kita mengambil posisi di 47.22 sebagai target, kemudian lanjutan tetap mengambil ke 43.50-an sebagai target penurunan lebih lanjut. Kemudian strategi yang dilaksanakan untuk minyak, lebih baik kita mengambil posisi buy dengan memperhatikan money management, dikarenakan target lanjutan masih cukup jauh, yaitu di posisi 33 dolar per barrel untuk pergerakan di WTI minyak ini. Kemudian di emas, terlihat emas 2 hari yang lalu telah mengalami breakout, diikuti terjadinya breakout kembali pada hari kemarin, sesuai breakout yang bagus sekali yang terjadi dengan bearish candle, body yang cukup besar, kemudian juga telah terjadi breakout juga membreak dari harga terendah pada tanggal 6 Februari. Hingga hari ini emas mengalami penurunan maksimal yang terjadi untuk penurunan terjadi tadi malam di 1217.09. Saat ini mengalami retrace. Maksimal retrace kita jadikan di 1230.56. Karena harga yang terjadi breakout pada 2 hari yang lalu kita jadikan patokan untuk retrace. Demikian Pak Iksan, komoditi dan pers yang kita ulas untuk teknikal. Baik Pak, kalau dilihat, baik, terima kasih Pak atas ulasannya dari baik itu data dari fundamental dan teknikal. Dan kalau kita lihat untuk sekarang ini kita masih terfokus pada Yunani dan di zona Eropa, di mana nanti kita akan menunggu hasil dari pertemuan dari Menteri Keuangan, para Menteri Keuangan di zona Eropa. Dan kalau kita lihat juga tadi selain dari Eropa, kita lihat juga dari Aussie, di mana tadi pagi jam 7.30 dari unemployment change-nya itu mengalami penurunan dari forecast bahkan cukup tinggi dari bulan sebelumnya, yaitu 42,3 ribu, kemudian forecast minus 4,7 ribu, data yang dirilis yaitu minus 12,2 ribu. Apakah ini dampaknya nanti bulan Maret nanti Aussie apakah akan memangkas suku bunga lagi dengan data yang dirilis hari ini? Oke, saya rasa untuk morning briefing pagi ini cukup sekian. Terima kasih atas Padi, atas ulasannya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang ikut dalam morning briefing pagi ini. Semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam bertransaksi. Namun kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Sekian untuk morning briefing pagi ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.